Oke, akhirnya kesampaian juga kita untuk nge-review SAI Figure Ultraman. Jadi di hadapan kita sudah ada SAI Figure Ultraman 50 tahun Anniversary Edition. Jadi ini adalah SAI Figure spesial ulang tahun Ultraman yang ke-50. Oke, jadi saya berterima kasih sekali kepada teman saya, yaitu adalah Indra Permana, Mas Indra, ataupun Instagramnya Bapak Keanin, yang udah mau minjemin ini figur ke saya untuk direview. Ini thank you banget udah dipinjemin. Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa. Jadi buat teman-teman, tolong follow Instagram Master Bapak Keanin. Jadi beliau ini spesialis fotografer Ultraman dan fotonya keren-keren semua. Ini buat pecinta Ultraman maupun Kamen Rider, wajib lah untuk nge-follow Instagram beliau ini karena fotonya ini keren-keren semua. Oke, ayo di follow. Oke, sebelum kita nge-review video, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita akan banyak sekali nge-review figur, memberikan tutorial dan juga membahas figur yang akan datang. Oke, jadi bisa teman-teman lihat di boxnya itu ada tulisan 50 tahun besar kayak gitu, 50 tahun, dan ada gambar dari Ultraman-nya. Jadi kayak tinta gitu Ultraman-nya, keren sekali. Ini konsep dari box artnya. Kita akan coba review packagingnya dulu, oke? Jadi boxnya ini besar sekali, itu besar sekali boxnya. Ketimbang box-box yang seperti biasa ini udah besar sekali. Kita akan coba dulu review packagingnya. Jadi ini sudah ada gambar dari Ultraman Hayati atau Hayata. Oke, jadi bentuknya kayak tinta gitu yang dicoret gitu. Di sini masih logo Bandai berwarna merah Tamashii Nation, dan di sini ada SAI Figure Ultraman 50 tahun Anniversary Edition. Oke. Jadi nih tulisan 50-nya besar banget ini. Oke, di balik sini di bawahnya ada tulisan Ultraman 50 tahun Anniversary Edition. Jadi ini adalah box SAI yang menurut saya sama seperti Shinkocho Seiho, cuman ya ini bukan Shinkocho Seiho. Jadi kebiasaan dia cuma buka dari samping, ini bukanya langsung dari bawah gitu. Ini unik sih dari boxnya. Oke, di sini ada tulisan Ultraman, di sini juga sama, dan di bagian atas juga sama seperti bagian bawah tadi. Dan sekarang kita ke bagian belakangnya. Oke, sekarang di bagian belakangnya ini bener-bener banyak sekali partnya. Jadi kita dapat gedung-gedung ini, dapat UFO, terus ini ada pose dari Ultraman-nya, ciri khas Ultraman banget yang dia berubah itu. Ini ada pose-pose Ultraman, dan ini dapat efek. Terus ada SNI dan lain-lainnya. Cukup ini aksesorisnya cukup banyak ya. Oke, kita coba akan lihat isinya, apa-apa saja yang kita dapatkan di figur ini. Oke, kita coba buka boxnya sebesar ini. Oke, dan itu figurnya, dan di sini ada yang unik tuh. Ada desain dari Ultraman yang lagi jaga gawang gitu. Ini keren sih nih. Art banget ya kan, box artnya nih keren nih. Special edition 50 tahun anniversary, memang layak didapatin kayak gini. Mungkin Kamen Rider bakalan ada kayak gini ya. Cuma nggak tahu siapa yang bakalan dapat. Kayaknya sih Ichigo yang dapat nanti. Oke, nah isinya lumayan banyak nih. Ini apa nih? Oke, ini dapat Ultraman dan segala macam, dan di belakang juga ada dapat aksesoris lainnya. Kita akan coba lihat detailnya, oke? Sip. Oke, ini partnya banyak banget teman-teman, banyak sekali partnya. Jadi kita akan coba lihat satu persatu. Pertama kita dapat ini sampai nggak kelihatan di frame kameranya. Oke, yang pertama kita dapat Ultra Barrier ini buat nangkisnya. Dan ini tinggal dicaplokin ke sini aja, tinggal dimasukin biar bisa berdiri. Nah, tinggal kayak gitu. Ini Ultra Barrier ya. Saya kira ini tadi portalnya Syndicate yang bisa keluar masuk itu. Oke, ini keren nih, cuman akrilik ini aja. Oke, sip, next. Banyak nih itemnya nih. Oke, yang pertama kita dapat part tangan terbuka seperti ini. Ini seperti ingin menangkap sesuatu, si Ultraman-nya ini. Jadi detailnya polos kayak gini, seperti sarung tangan. Dan ya, benar-benar kayak gini. Berikutnya kita dapat part tangan hormat seperti ini, ataupun kayak pengen ngeluarin jurus si Ultraman-nya. Berikutnya dapat part tangan seperti ini agak kayak ingin menggenggam sesuatu, yang pose keeper tadi. Dan ini adalah color timer. Jadi detailnya itu bening kayak gini. Bisa teman-teman lihat warna merahnya. Ini sama seperti yang di dalam filmnya ya. Oke, jadi ini teman-teman lihat detailnya kayak gini dia. Wah, cakep sih. Oke, jadi cara ngelapasnya tinggal dicongkel aja, cuman karena saya takut gak usah lah. Oke, berikutnya kita dapat Beyblade. Oke, jadi ini adalah Alien Baltan Spaceship. Jadi bagian launchingnya ini ada di bawah, bukan di bagian atas. Dan jadinya kayak gini dia. Nah, oke, di belakang sini ini ada colokan untuk sticknya.
Jadi tinggal dimasukin kayak gini dan jadilah alien ini. Berikutnya yang pastinya kita dapat stack arc ini, base-nya sama stack-nya sendiri. Berikutnya kita dapat jurus dari Ultraman, yaitu adalah Specium Caution Ray. Ini yang biasa digunakan oleh Ultraman untuk jurus-jurus terakhirnya. Dan jadinya kayak gini. Tapi ini cukup lumayan berat, dan kalau dipaksain ini bakalan letoy bagian join lengannya. Jadi jangan sampai dipaksakan. Oke, berikutnya kita dapat coklat. Ini coklat. Oh bukan, ini gedung teman-teman. Jadi kita dapat gedung 3D print kayak gini, warna hitam. Di bawahnya ada colokan seperti itu. Dan ini adalah part-part colokannya. Kita nanti akan detailkan. Oke, jadi caranya gini. Yang di sini ada colokannya, tinggal dimasukin aja. Duh, lumayan keras. Nah, jadinya gini. Ini tinggal dimasukin ke bagian stack yang ini, yang stack dasarnya ini. Ini stack dasar, kita sebut aja kayak gitu. Jadi building part ini lumayan bagus, lumayan menjamin. Jadi kita dapat 4 ini yang warna keju, warna kuning, terus yang coklat, bener-bener kayak coklat ya kan. Di atasnya bisa dibuka ini, atapnya ini. Jadi ini fungsinya untuk masukin stacknya agar kayak si alien tadi bisa berjalan. Dan ini adalah basic dasarnya. Oke, dapat satu jalan, satu lembar aja. Dan ini tugasnya untuk menyatukan stack base-nya ini. Jadi tuh di sini ada gap-nya ini. Tinggal dicocokin aja ke sini. Jadi kayak mempersatukan stack-nya aja sih ini. Oke, jadinya kayak gini. Jadi kita dapat 3 bagian. Sebenarnya 4 sih, cuman yang dipasang cuma 3 di sini. Oke, terus di sini juga ada dapat jalan. Jalannya tinggal dimasukin ke sini aja. Udah deh, jadi kayak ini. Nih, cakep nih. Tinggal kita masukin building partnya, oke? Dan jadinya seperti ini. Nah, ini sudah disusun bangunannya, gedung-gedungnya. Dan jalannya jadi kayak benar-benar kayak di kota gitu kan, walaupun ini cuma 4 doang sih. Kita simpan Ultraman-nya di sini. Oke. Nah, cakep. Oke, sekarang kita masuk ke bagian detailnya. Kayak gimana kira-kira si Ultraman Hayata ini. Tapi sih kalau saya lihat dari postur tubuhnya itu, ya postur tubuhnya Ultraman banget sebenarnya. Dan sebenarnya untuk detailnya sih, detail seperti di bagian kakinya ini polos kayak gini. Terus di bagian bootnya sepatu ada aksen warna merah di sini. Warna silvernya sama warna merahnya ini warna-warna doff gitu. Jadi ya detailnya cuma detail-detail ala Ultraman yang seperti zaman dulu. Jadi kalau Ultraman sekarang kan dia kan ada armor gitu ya kan, tapi kok ini benar-benar polos kayak gini, klasik sekali kalau saya lihat, dan nostalgia saya lihat. Ini asik sih, ini simbol dari Ultraman tuh ya, Ultraman ini, Ultraman Hayata atau Shin Hayata ya. Oke, jadi ini adalah ikoniknya dari Ultraman itu tersebut. Oke, untuk detailnya hanya kayak gini aja. Di bagian matanya itu ada
titik hitam di bagian ujung-ujungnya. Saya kirain itu pupil matanya, tapi ternyata bukan. Terus di bagian kupingnya, nah kupingnya itu ada kayak apa, ada corak seperti itu. Terus di bagian bibirnya ini dipertegas kayak gitu dan ada kayak janggut kayak gini. Oke, di bagian belakangnya ada seperti sirip. Sepertinya ini bukan sirip deh, tapi ini kayak dia nyembunyiin resletingnya gitu di bagian ininya kan. Seperti dengan tampilan mohawk seperti ini. Oke, untuk detail di bagian color timernya ini. Nah, ini color timernya transparan gitu, warna-warna clear seperti ini. Ini keren. Terus di bagian ini juga ada pen ya. Di bagian yang tak terlihat itu bakal dibikin oleh Bandai catnya. Sampai di sini juga. Di bagian belakangnya ini kayak nyambung gitu dia antara ini. Terus misalnya yang paling saya suka bagian ini nih. Misalnya kita tolik belakang dia tenggelam kayak gitu. Kalau ini dia muncul. Nih, asik sih ini. Kita langsung saja ke bagian artikulasinya, oke? Langsung saja kita ke artikulasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian artikulasinya. Kita coba dulu dari bagian kepalanya. Kepala Ultraman ini kayak gimana sih? Oke, untuk ke belakang ini agak keras, agak susah ke belakang. Jadi kayaknya saya nggak mau maksain karena saya takut kenapa-napa. Oke, untuk menunduk dia bisa seperti ini, hanya seperti ini aja, jadi nggak bisa menunduk banget. Terus untuk mendongak dia, nah mendongak nih asik nih, jadi kan kayak bisa pose-pose terbang gini kan. Makanya bagian mendongak ini lebih diunggulkan oleh Bandai. Kok bagian nunduk agak kurang sih. Samping kiri juga kayak gini aja. Jadi kalau buat berputar kayaknya ini susah. Ya susah atau memang saya yang nggak berani. Oke. Terus di bagian tangannya, ini tangannya bagian join L ini, join butterfly-nya ya. Oke, ini di sini juga ada pen juga di dalam sini. Dan ini lumayan seret teman-teman. Jadi kalau diginiin ya dia hanya sampai sini aja. Nah, tapi ini ada ada artikulasinya bagian ini. Untuk ini ya sudah pasti ada seperti yang lain-lainnya. Cuman ini jangan sering digunain untuk efek Ultraman-nya tadi yang ini, karena itu benar-benar berat dan itu nggak bisa diangkat sama dia. Saya takutnya nanti kedepannya bakalan loose atau patah, itu yang saya takutin. Oke, di bagian torso perutnya di sini juga ada artikulasi, bisa berputar pastinya. Terus di bagian ini juga bisa menunduk dia seperti ini, kok ke atas seperti ini. Nah, yang saya suka tuh bagian ini sih. Nah, itu dia kayak ada fitur tersendiri gitu, apalagi bagian kepalanya nih tuh. Itu yang saya suka. Oke, terus di bagian pahanya dia cuma bisa sambil ini aja ke depan seperti ini, tapi untuk ke belakang dia nggak bisa karena kalang di bagian ini, bagian celana dalamnya. Oke, terus double joint di bagian ini, asik banget. Seperti biasa bisa kemiringan segala macam, kakinya bisa berputar dan ini bisa ditekuk seperti ini. Oke, untuk joinnya ini sebenarnya nggak begitu banyak, bisa melakukan pergerakan ekstrim seperti ini aja, nggak bisa full, nggak bisa, atau memang saya nggak berani, itu aja sih sebenarnya. Tapi ini untuk pose-posenya tuh bisa lebih gemulai. Kita bisa lihat foto-foto ini, itu posenya asik-asik semua ya kan. Ya, memang kalau Ultraman ini buat pose ala Ultraman itu dapat banget sih untuk figur dari Ultraman ini. Tapi untuk artikulasinya masih banyak yang seret, terutama di bagian ini sih. Ini seret banget. Di bagian leher dia nggak bisa berputar karena kalau kita lihat juga dari bentuknya kayaknya ya lumayan susah sih ini kalau untuk berputar kayaknya ya kan. Oke, untuk artikulasinya untuk sebuah Ultraman ini udah keren sih. Udah lebih dari cukup. Oke, jadi inilah perbandingan SAF Figure Excite Drive dan SAF Ultraman. Ini Ultraman agak sedikit pendek di sini ketimbang Excite dan Drive karena mereka berdua adalah SAF generasi yang baru yang sekarang ini. Oke. Ini perbedaan SAF Ultraman Hayata dan SAF Ultraman Ginga. Oh sorry, saya nggak punya Ginga. Ini perbedaan SAF Shinkocho Seho dan SAF Ultraman. Ini perbedaannya sudah mulai kelihatan. Dan inilah perbedaannya SAF Figure Black Renewal dan SAF Ultraman. Ini sedikit sama ukurannya karena si Black ini walaupun renewal tapi masih menggunakan body yang nggak begitu jauh dari yang lama. Oke, kesimpulannya adalah ini barang yang benar-benar wajib untuk dikoleksi, terutama buat pecinta Ultraman, karena box ini adalah box yang special edition yang 50 tahun anniversary ulang tahun ke-50 dari Ultraman. Ini benar-benar ikonik banget Ultraman-nya, yaitu adalah Shin Hayata atau Hayata.
Oke, jadi buat teman-teman yang pengen mulai ngoleksi Ultraman kayak saya ini, kayak saya, kayaknya memang benar-benar paket komplit tuh kalau kita punya barang ini kayaknya. Aduh, ini berapa harganya Om kemarin Om? Oke, thank you buat Bapak Kianin atau Indra yang udah minjemin figur ini ke saya buat direview dan buat dipoto. Ini saya bingung mau motonya kayak gimana karena melihat view yang barusan saya bikin ini udah bener-bener, aduh ini parah sih kalau dipoto. Pantesan teman-teman pada suka semua kalau foto Ultraman ya kan, karena asik kayak gini motonya. Oke, jadi nilai dari saya nih figur berapa ya? 8/10 lah. Kenapa 8? Karena bagian artikulasinya sih yang menurut saya itu masih susah, atau sayanya yang masih belum terbiasa dengan dengan artikulasi Ultraman. Iya, kayaknya seperti itu. Tapi untuk detail dan untuk keakuratannya ini udah benar-benar sangat akurat dan sangat sama seperti di filmnya. Oke, jadi ini benar-benar Ultraman Shin Hayata atau Ultraman Hayata. Ini kalau saya salah ngomong tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Ini benar-benar ikonik dari sebuah Ultraman. Kalau orang-orang ngomong Ultraman, saya langsung ingatnya itu langsung ke figur ini. Ingatnya langsung ke karakter ini ketimbang si yang Ultraman baru-baru kayak Taiga, terus ada Ginga ya kan. Saya lebih ingatnya ke ini sih. Atau ketiga ataupun ke Gaia. Itu yang memang menjadi memori buat masa kecil saya, yaitu ada Ultraman ini. Oke, berikutnya kita mau review Ultraman apa nih? Kalau ada saran, tolong tinggalkan di kolom komentar, oke? Saya pengen mulai ngoleksi Ultraman, ya ilah, mulai ngoleksi. Saya mulai pengen moto-moto Ultraman, nah itu tepat. Iya, moto aja. Oke, jadi saya mau mulai moto Ultraman, tapi saya bingung mau mulainya dari mana. Ya enggak sih? Oke, jadi kalau teman-teman punya saran atau punya ide pengen review apa selanjutnya, tinggalkan pesan di kolom komentar, oke? Tapi jangan lupa juga buat teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung cuma belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe, beri saya energi, beri saya kekuatan untuk bisa bikin konten lebih baik lagi ke depannya. Entah kalau ada salah-salah kata atau salah-salah gimana, tolong diperbaiki di kolom komentar, akan saya revisi di video-video berikutnya, oke? Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam830, oke? Jadi saya akhiri video ini, saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.